Dalam sebuah pendakian, perjalanan tidak selalu mudah. Kadang kita dihadapkan dengan medan yang berat, tapi setiap langkah membawa kita lebih dekat ke tujuan. Kesulitan adalah bagian dari perjalanan, tapi kita yang menentukan bagaimana menghadapinya. Sekarang sampai di pos 4. Dari pos 3 sampai pos 4 treknya nanjak terus ya. Jadi yang landai tadi dari pintu rimba, dari tempat registrasi sampai pos 3. Setelah pos 3 sampai pos 4 ini treknya nanjak terus. Infonya dari pos 4 ini sampai pos 6 itu nanjak lagi. Nanti dari pos 6 baru landai sampai ke puncak Kupas Hillnya. Dari pos 4, saya lanjut lagi perjalanan menuju pos 5. Di sini jalurnya lebih terjal lagi dari sebelumnya, dan kondisi jalurnya mulai rapat dan tertutup. Jalur yang rapat dan tertutup bisa membuat lebih menantang dan memerlukan konsentrasi yang lebih. Treknya benar-benar menanjak sekali dari pos 4 ke sini. Jarang dapat yang landai, naik terus dari pos 4. Sekarang mau lanjut lagi, itu treknya di atas udah kelihatan menanjak ke atas. Treknya nanjak terus dari pos 4, nggak ada lagi yang landai, nanjak terus, bikin kaki sakit, napas ngos-ngosan. Apalagi kalau punya asma, naik di tanjakan begini berasa banget. Jalur pendakian semakin terjal, membuat napas saya mulai terasa ngos-ngosan. Sebenarnya saya punya penyakit asma, apalagi di saat mendaki begini, sungguh terasa sekali. Saya harus bisa mengatur ritme pernapasan dan jangan terlalu tergesa-gesa dalam berjalan. Saya harus benar-benar berhati-hati dengan kondisi asma saat mendaki. Mengatur ritme pernapasan dan tidak terlalu tergesa-gesa sangat penting untuk menjaga kesehatan. Pos 5 Sangkuriang. Sekarang sampai di pos 5. Bener-bener tanjakannya bikin ngos-ngosan. Lanjut lagi menuju pos 6. Menuju pos 6, jalur lebih menanjak dibanding jalur sebelumnya. Info dari pendaki tadi, di sini namanya tanjakan petir. Treknya lumayan terjal. Tadi dari bawah ke atas lumayan, dari pos 5 menuju pos 6 terjal banget.
Ini jalur treknya menanjak sekali dari sini ke atas. Banyak akar. Kita ke atas sana. Treknya lumayan. Treknya semakin terjal ke atas menuju pos 6. Istirahat sebentar di sini. Bener-bener panjang banget treknya. Nanjak lagi ke atas. Ini sepertinya paling terjal ini ya, ke atas treknya. Di bagian yang ini jalurnya ini yang paling terjal. Habis ini pos 6. Langkah demi langkah terus berjalan, menapaki jalur yang terus menanjak. Setelah melewati jalur yang lebih terjal, akhirnya saya sampai di pos 6. Di sini saya istirahat sejenak, mengatur ritme pernapasan dan mengisi energi sebelum lanjut menuju ke puncak. Sampai di pos 6. Sekarang sampai di pos 6. Nama posnya Numbuk Lesung. Sampai di pos 6 Numbuk Lesung. Nama posnya Numbuk Lesung. Kita istirahat sebentar karena lumayan capek banget. Dari pos 4 sampai pos 6 ini treknya benar-benar nanjak, benar-benar bikin kaki sakit ya. Kalau punya asam urat kesini jangan, sakit banget kaki. Istirahat dulu. Habis ini kita lanjut ke puncak Upas Hill-nya. Dari pos 6, saya lanjut lagi menuju ke puncak Upas. Dari sini, jalurnya tidak begitu terjal dan banyak landainya. Di sini ada peringatan ya. Jadi dilarang masuk tanpa izin di kawasan TWA Gunung Tangkuban Perahu. Jadi kita harus izin dulu di tempat pos registrasi tadi sebelum melakukan pendakian. Sekarang sampai di tower ini ya. Ini tower apa benteng, Mas? Kurang tahu ya. Jadi kalau nyampe di sini ambilnya ke kiri ya. Kalau ke kanan ke Kawaratu. Kalau ke kiri ke sini ke Upas Hill ya. Can you help someone else when you're feeling bad about yourself? How come they say love will heal everything when it hurts like... Tadi puncak gimana? Cerah nggak? Cerah banget. Rame nggak sih? Rame. Rame. Ini udah mau pulang? Iya, gitu. Cuma bayar. Bayar? Ya. Tadi bayar berapa di situ? Tadi 40.000. 40.000 per orang? Ya, enggak, harusnya 80.000. Harusnya 80.000. Iya. Jadi 20. Jadi 20. Nah, Tadi di sana ada tiket lagi. ya ini tiketnya 40.000. Itu tiketnya. Iya. Oke deh. Kasih 10.000-nya Pak. Bawa bekal nggak kalian? Enggak. Nggak bawa bekal? Udah habis kan, sudah dipakein. Oh, Nah, ini 40.000. saya kasih makan ya. Ya. Mau roti nggak? Udah.
Dari sini kira-kira kurang lebih 1 kilometer lagi sampai ke puncak Upas. Di sini jalurnya benar-benar sangat landai sekali. Suasana hutannya sangat enak untuk dinikmati. Dengan jalur yang landai dan suasana hutan yang indah, membuat perjalanan saya semakin menyenangkan. Side of your head. Ooh, follow me around. Trust in me, girl. Ooh, let's turn things around. Start a whole new world. Ooh, let's just sing and dance. You don't need to doubt. Ooh, just believe in me. There's here and now. There is just here and now. It's okay to cry, you will get by. Come on with me, let's climb mountain high. It's okay to cry, you will get by. Come on with me, there's just here and now. Ooh, follow me around, trust in me, girl. Ooh, let's Sekarang saya belum sampai puncak, tapi dari sini kelihatan kawah Gunung Tangkuban Perahu. Tapi puncak Upas Hillnya masih ke sana. Habis ini baru ke puncak Upas Hillnya. Tapi dari sini sudah bisa ngelihat kawah Gunung Tangkuban Perahu. Tepat pukul 1 siang, saya sampai juga di puncak Upas Hill. Di puncak, suasananya sangat ramai sekali. Saya pun meminta tolong dengan para pendaki untuk mengambil foto, karena pemandangannya sungguh indah sekali. Sayang sekali kalau tidak diabadikan momen seperti ini. Sensasi nikmat makan bakso di atas puncak gunung. Di puncak Upas. Kita makan bakso cuanki yang ada di puncak Upas. Mantap baksonya. Puncak Upas Hill sudah mulai berkabut. Kabutnya udah mulai naik. Tapi masih ramai para pengunjung, para pendaki. Masih banyak yang berdatangan. Kabut mulai tebal ya. Kondisi puncak, kabut mulai tebal.
tembok ya, nggak ada pemandangan apapun, kabut semua. Tadi coba menerbangin drone, tapi ternyata kabutnya tebal banget dan angin kencang. Akhirnya drone-nya diturunin lagi karena berbahaya. Karena tadi tidak bisa nembakkan drone-nya tidak bisa diterbangkan karena kabutnya tebal banget dan angin kencang. Sekarang saya memutuskan untuk pulang menuju ke tempat registrasi tadi di Lorong Lumut. Kabut tebal disertai angin kencang membawa langkah saya turun dari puncak menuju base camp Lorong Lumut. Cuaca semakin gelap, seakan-akan mau turun hujan. Saya tetap waspada dan fokus saat berjalan turun, terutama dengan cuaca yang semakin gelap. Sampai di pos 6, sekarang menuju pos 5, terus lanjut lagi pos 4, pos 3, pos 2, pos 1, dan kita menuju ke base camp Lorong Lumut. Suasananya sekarang udah mulai gelap ya, karena kondisi cuaca udah mulai mendung. Jadi di bawah rerumpunan pohon lumayan mulai tertutup gelap. Sekarang sampai di pos 4, habis ini lanjut lagi menuju pos 3, pos 2, pos 1 dan base camp. Istirahat sejenak, menikmati suasana alam dan suasana kabut. Suasananya suhunya dingin sekali di sini. Cuaca udah mulai hujan. Ini masih di antara pos 3 dan di antara pos 4 menuju pos 3, tapi udah mulai hujan. Kondisi cuaca mendung, berkabut. Saya memutuskan memakai jas hujan. Sekarang sudah sampai di pos 3. Dari sini kita menuju pos 2, pos 1, terus ke base camp. Dari sini treknya mulai landai. Yang tadi kan terjal tuh. Dari pos 3 ini sampai ke base camp itu landai semua. Tapi kondisi cuacanya sangat mendung. Sekarang sampai di pos 1. Dari sini menuju ke base camp. Sekarang dari pos 1 sebelum menuju base camp, jas hujannya dilepas karena kondisi mulai terang, tidak berkabut lagi. Sekarang sampai di Lorong Lumut ya. Dari sini kita ke tempat registrasi, setelah itu ke parkiran motor. Pukul 4 sore saya sampai di base camp Lorong Lumut.
Di sini saya istirahat sejenak sembari bersiap untuk pulang ke rumah.